Pada pidato pertama usai pembacaan Sumpah sebagai Presiden ke-8 RI yang digelar pada 20 Oktober 2024 lalu, Prabowo menegaskan soal ketahanan pangan yang harus segera dilakukan. Janji ini menarik untuk menjadi perhatian, bahkan ditagih. Bukan apa-apa, saat ini kondisi ketahanan pangan kita semakin lesu. Jika dibiarkan, beban hidup masyarakat akan semakin berat. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Apa sebenarnya ketahanan pangan yang disampaikan oleh Prabowo itu? Ketika kita bicara soal pangan, tentu yang utama adalah membincangkan soal beras, komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Nah, soal ketahanan pangan ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Undang-Undang tahun 2012 tentang pangan maupun oleh Economist Impact, lembaga riset yang berasal dari Economist Group. Baik undang-undang maupun Economist Impact mencatat ada 4 komponen dalam ketahanan pangan. Pertama soal ketersediaan, kedua keterjangkauan, ketiga keamanan, dan keempat keberlanjutan. Dinilai dari 4 indikator ini, posisi ketahanan pangan Indonesia belum menggembirakan. Ada di urutan 63 dari 113 negara di dunia. Mengacu pada kriteria ini, masih sangat banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo untuk memenuhi janjinya 4-5 tahun ke depan Indonesia sudah swasembada pangan. Apalagi mau jadi lumbung pangan dunia. Seperti juga disampaikan dalam pidato usai pengambilan sumpah sebagai presiden waktu itu. Coba kita lihat ketahanan pangan dari sisi faktor ketersediaan. Kemampuan produksi beras kita telah terbukti bukannya maju tapi terus turun. Tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional. Jalan pintas pun diambil, yakni impor. Setiap tahun jumlahnya terus menanjak. Pada 2023 misalnya, jumlah beras yang diimpor mencapai 4 juta ton, sekitar 9 kali lipat atau naik 833% dibandingkan tahun sebelumnya. Hampir 1000%. Selain ketersediaan, keterjangkauan juga bisa jadi persoalan. Masih ingat peristiwa Februari 2024 lalu? Harga beras mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras medium yang biasanya sekitar 10.000 per kilogram tiba-tiba melonjak jadi 14.000. Masyarakat menjerit. Pemicu utama dari kenaikan harga itu karena pasokan beras di pasar menurun drastis. Banyak sawah gagal panen akibat El Nino. Rentannya sawah kita terhadap dampak perubahan iklim membuat skor indikator keberlanjutan dalam ketahanan pangan menjadi sangat rendah. Untuk bagian ini, Indonesia ada di urutan 83 dari 113 negara dengan skor 46,3 atau di bawah skor rata-rata yang dimiliki oleh Indonesia. Belum lagi kita bicara soal sawah yang terus menyusut. Kalau melihat data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata sekitar 111.000 hektar yang sawah raib setiap tahun sepanjang tahun 2013 sampai 2019. Entah kenapa sampai hari ini data itu tidak pernah ada pemutakhirannya dari BPS. Yang jelas lahan-lahan yang raib itu mungkin sudah menjadi perumahan, pabrik atau yang lainnya. Dan kita harus paham dan ingat selalu pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan dari rakyat kita yang paling miskin, wong cilik yang berjuang, yang memberi makan kepada pejuang-pejuang. Janganlah kita lupa, waktu kita perang kemerdekaan, kita tidak punya anggaran, kita tidak punya APBN, pasukan kita tidak digaji. Siapa yang memberi makan kepada kita? Yang beri makan adalah para petani di desa-desa. Tampaknya soal ketahanan pangan ini kurang jadi perhatian serius pemerintah. Dan kali ini Prabowo berjanji memberikan perhatian
mengingat ketahanan pangan memang sangat penting. Tentu tak mudah mewujudkannya. Soal food estate di Papua yang mau dijadikan andalan ketahanan pangan oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, tentu sulit bagi kita untuk berharap. Kita punya sejarah gagal di Kalimantan Tengah, yang pada akhirnya skenario food estate berubah menjadi kebun jagung, kemudian singkong setelah hutannya ditebang. Kini sambil menanti Pak Prabowo memulai upayanya mewujudkan janji ketahanan pangan, jangan lupa seruput kopi, sekalian dengar kembali sepenggal pidatonya.